Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada Allah senantiasa kita bersyukur, dan kepada Muhammad senantiasa kita bersalawat. Perkenalkan, nama saya Alfiansyah dengan NIM 1902405156. Kelas 5A Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo. Melalui video ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Strategi Kebijakan Bisnis dengan dosen pengempu Dr. Marlina Bakri, MPD. Nah, langsung saja. Pertanyaan pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan perencanaan strategi? Perencanaan strategi adalah proses memutuskan program-program yang akan dilakukan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Nah, pertanyaan kedua, apa alasan dilakukannya perencanaan strategi? Ada 4 alasan dilakukannya perencanaan strategi, yakni yang pertama, memberikan arah kepada para manajer dan non-manajer apa yang berusaha dicapai oleh organisasi. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian dengan mengidentifikasi perubahan, mempertimbangkan dampak perubahan, dan mengembangkan respon yang tepat. Yang ketiga, meminimalkan pemborosan dan kekosongan apabila aktivitas kerja dikoordinasikan sesuai rencana. Ketidakefisienan akan menjadi jelas dan dapat diperbaiki. Yang keempat, menetapkan tujuan atau standar yang digunakan dalam fungsi pengendalian. Pertanyaan ketiga, bagaimana proses perencanaan strategi? Nah, proses perencanaan strategi ada 3 fase. Yang pertama, fase pemikiran strategis. Pada fase ini memfokuskan pada aspek intuitif, proses mengarah pada pengembangan misi, visi, dan strategi organisasi. Yang kedua, fase perencanaan jangka panjang. Pada fase ini menuntut kombinasi intuisi dengan pemikiran analitis yang mengarah pada proyeksi posisi masa depan organisasi. Nah, yang ketiga, fase perencanaan taktis. Pada fase ini merupakan pendekatan analitis dengan intuisi sebagai pelengkap mengarah pada tindakan spesifik yang mempengaruhi kinerja organisasi sekarang ini. Selanjutnya, pertanyaan keempat, apa manfaat perencanaan strategi? Ada beberapa manfaat perencanaan strategi, yakni mendefinisikan perusahaan visi, misi, tujuan masa depan. Selanjutnya, mengidentifikasi strategi yang cocok untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran lingkungan eksternal dan internal dan jelas. Selanjutnya, mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Nah, selanjutnya meningkatkan komitmen manajer untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, pertanyaan kelima, apa saja keterbatasan dalam perencanaan strategi? Ada beberapa keterbatasan dalam perencanaan strategi, yakni yang pertama yaitu selalu ada bahaya bahwa perencanaan berakhir menjadi pengisian formulir, latihan, birokrasi tanpa memikirkan strategi. Yang kedua, organisasi mungkin menciptakan departemen perencanaan strategi yang besar dan mendelegasikan pembuatan rencana strategi kepada para staf dari departemen tersebut. Dengan demikian, mengabaikan input dari manajer lain maupun manfaat pendidikan dari proses tersebut. Nah, yang ketiga yaitu perencanaan strategi dalam proses yang memakan waktu dan mahal. Pertanyaan keenam, kapan waktu yang tepat untuk melakukan sebuah evaluasi strategi?
Evaluasi terhadap strategi tidak hanya dilakukan saat kinerja perusahaan berada di puncak kejayaan, akan tetapi bisa dilakukan saat kondisi perusahaan dalam keadaan steady atau stagnan dalam beberapa periode. Dan juga evaluasi harus selalu dilakukan ketika ada perubahan dalam faktor eksternal maupun faktor internal perusahaan. Pertanyaan ke-7, bagaimana hubungan antara analisis SWOT dengan perencanaan strategi perusahaan? Relasi antara analisis SWOT dengan strategi perusahaan, yaitu strategi perusahaan dirancang berdasarkan jalan pemikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya, dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman yang terdapat melalui pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada. Pertanyaan ke-8, mengapa suatu strategi dapat gagal dalam mengantar suatu perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuan? Yang pertama yaitu alasannya karena strategi tanpa arah. Yang kedua, kelumpuhan perencanaan. Yang ketiga, terlalu fokus pada proses. Nah, pertanyaan ke-9, bagaimana cara menganalisis program-program dalam perencanaan strategi? Nah, adapun caranya yaitu pertama, telaah dasar 0 adalah cara sistematis untuk menelaah program yang sedang berjalan dengan cara menentukan sumber untuk menyelesaikan program didasarkan atas tahun penelaahan sebagai kondisi mula-mula atau titik awal untuk menyelesaikan program dan tidak dari tingkatan biaya program yang sudah dikeluarkan. Nah, yang kedua yaitu analisis rantai nilai adalah analisis keterkaitan serangkaian aktivitas penciptaan nilai produk yang diproduksi dari para pemasok awal sampai dengan konsumen akhir. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu analisis biaya berbasis aktivitas adalah alat perencanaan strategis yang membebankan rangkaian produk dengan dua tahap, yaitu penentuan tarif biaya, yang kedua pembebanan biaya pada produk. Baik, itulah tadi jawaban daripada soal ujian tengah semester mata kuliah strategi kebijakan bisnis dengan dosen pengempu Dr. Mardina Bakri, MPD. Semoga teman-teman dapat manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.